Lautan Labuan Bajo makin disesaki oleh pembangunan villa di atas laut yang makin banyak. Sekelompok warga yang peduli pun berkirim surat ke Gubernur NTT. Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan perairan sekitarnya, BPTNKPS, Manggarai Barat, menyoroti pembangunan infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Mereka menilai, pembangunan villa di atas laut yang masif menimbulkan masalah dalam pemanfaatan ruang pesisir dan perairan. BPTNKPS Manggarai Barat pun berkirim surat kepada Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena pada Rabu, 9 April 2025, kemarin. BPTNKPS menyampaikan keberatan terkait pembangunan hotel yang melanggar sempadan pantai, villa dan restoran dibangun di atas laut, reklamasi laut, dan masalah lainnya. Suratnya sudah dikirim, kata Ketua BPTNKPS Manggarai Barat Marcelinus Agot pada Kamis 10 April 2025. Marcel adalah imam Katolik di Labuan Bajo. BPTNKPS terbentuk tahun lalu, melalui surat keputusan, SK, Bupati Manggarai Barat. BPTNKPS, kata Marcel, merepresentasikan para pihak yang peduli atas keberlanjutan pembangunan dan kawasan konservasi. Kami menyampaikan keberatan yang mendalam atas pembangunan villa atau hotel di atas laut yang saat ini telah dan tengah berlangsung di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat, ujar Marcel. Pembangunan ini, menurut kami, berpotensi besar menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, imbuhnya. 4 poin keberatan BPTNKPS ke Gubernur NTT. Ada 4 masalah pembangunan yang disampaikan BPTNKPS kepada Gubernur NTT. Mulai dari pelanggaran sempadan pantai, pencemaran laut, kerusakan biota laut, hingga pembatasan ruang gerak nelayan. Pertama, BPTNKPS menjelaskan pembangunan infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo telah menimbulkan polemik terkait pelanggaran aturan sempadan pantai dan dugaan pengavelingan tanah negara. Marcel mengatakan, pembangunan villa di atas laut yang menghalangi akses publik ke pantai, dan reklamasi laut yang diduga bermasalah dalam perizinan, mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi tata ruang wilayah pesisir. Pelanggaran-pelanggaran ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, serta peraturan pemerintah dan daerah terkait zonasi wilayah pesisir. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan analisis spasial menggunakan SIG, survei lapangan, dan analisis hukum untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan, kata Marcel. Selain itu, dia berujar, kajian lingkungan hidup strategis dan rencana detail tata ruang juga penting untuk mengatur zonasi pemanfaatan ruang dengan memperhatikan sempadan pantai dan hak-hak masyarakat. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan perlu mengambil tindakan tegas, ujarnya. Kedua, BPTNKPS menilai aktivitas pembangunan villa dan hotel di atas laut berpotensi besar mencemari lingkungan perairan Labuan Bajo. Limbah padat dan cair yang dihasilkan dari kegiatan dapat merusak ekosistem laut dan mengancam kelangsungan hidup biota laut. Untuk mengatasi masalah ini, BPTNKPS menjelaskan perlunya pengambilan sampel dan analisis kualitas air laut. Selain itu, BPTNKPS meminta adanya pemantauan aktivitas pembangunan dan analisis dampak lingkungan. Menurut Marcel, kajian lingkungan hidup strategis dan rencana detail tata ruang juga penting untuk mengatur zonasi pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran laut, ujarnya. Ketiga, BPTNKPS menyoroti keberadaan terumbu karang di perairan Manggarai Barat yang terancam oleh aktivitas pembangunan dan operasional villa di atas laut. Demikian juga dampak dari reklamasi laut dan ekspansi pariwisata skala besar. Keempat, pembangunan infrastruktur pariwisata dan aktivitas kapal wisata yang tidak terkontrol di Labuan Bajo berpotensi mengurangi ruang gerak nelayan dalam mencari nafkah. Menurut dia, dugaan pencaplokan sempadan pantai oleh hotel dan aktivitas kapal wisata yang merusak ekosistem laut mengancam mata pencaharian dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat pesisir. BPTNKPS menilai hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Marcel menyebut hal itu juga melanggar peraturan daerah terkait zonasi perikanan tangkap. Kami memohon agar pemerintah provinsi dapat mengambil tindakan tegas dan penegakan hukum sesuai dengan tata ruang perairan dan menghentikan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, tandas Marcel. Diketahui, banyak hotel di Labuan Bajo yang melanggar sempadan pantai. Hotel-hotel tersebut dibangun dalam radius 100 meter dari sempadan pantai. Keberadaan villa dan restoran mewah itu mendapat sorotan publik karena memanfaatkan ruang laut.
Tak hanya melanggar sempadan pantai, ada pula investor yang mengaveling laut Labuan Bajo. Investor hotel tersebut membangun villa-villa dan restoran mewah di atas laut. Villa-villa mewah yang dibangun di atas laut bisa dilihat di perairan pantai Wacicu, Labuan Bajo. Ada pula yang dibangun di perairan utara Labuan Bajo.